Kualifikasi akan ditambah jadi 2 ya. Rumornya seperti itu. Rumornya ya. Kembali lagi di Turning Point episode ke-11 ya ini harusnya ya. Kemarin ya 11 ya. Dan ya hari ini mungkin gak terlalu panjang teman-teman karena ini belum race weekend dan kita masih menunggu race weekend. Jadi kita bincang-bincang santai aja teman-teman, gak usah terlalu serius. Rumornya tapi lumayan asik ya, lumayan asik. Ada yang mendesak barusan. Jatuh HP gue anjir. Tapi dia tiba-tiba mengeluarkan suara-suara yang mencurigakan gitu. HP gue jatuh anjir. Oke. Jatuh HP udah mendesah, Bung. Makanya. Ya siapa? Oke, jadi ya kita hari ini akan bahas ya sedikit aja beberapa berita yang beredar yang kayaknya ya kita akan memberikan pendapat kita masing-masing nanti. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dulu, subscribe, 1000 subscriber guys target kita di bulan ini kalau bisa ya. Dikit lagi. Dikit lagi ya. Bisa, yuk subscribe yang belum ya. Dan ya jangan lupa mampir ke channel kita, link semua di deskripsi. Dan ya langsung aja kita pembahasan Turning Point di episode 11 yaitu adalah kualifikasi tadi ya yang akan ditambah. Kenapa kok ditambah Bang? Karena adanya sprint race format yang baru teman-teman. Tapi ya, sebelum karena ya, FIA butuh uang ya. FIA butuh uang. Nggak tahu sih kenapa. Kayaknya FIA udah tajir coy. Kayaknya nggak perlu uang lagi deh. Orang gitu mah nggak pernah masa cukup cuy. Iya benar juga. Iya itu dia benar masa cukup. Yes. Tapi tenang aja, besok di Baku itu sprint race-nya masih yang format kemarin-kemarin, masih yang lama. Tapi nanti katanya mulai di Austria itu baru akan diperkenalkan format yang baru. Mungkin formatnya seperti apa? Silakan Bapak Nobel Herman. So, format baru di kualifikasi ya guys ya, di sprint race, di sprint weekend. Jadi format barunya ini jujur unik plus kalau aku bilang bener-bener makan tenaga pembalap dan kru tim ya, karena itu sejauh ini infonya adalah urutannya itu praktis 1, terus kualifikasi untuk sprint. Jadi itu hari Jumatnya teman-teman ya. Yes. Hari Jumat FP1 dan kualifikasi untuk sprint di hari Sabtunya ini kualifikasi untuk race, habis itu ditutup sama sprint race. Jadi gimana ya? Kayak kualifikasinya itu jadi untuk ada 2 kali, yang satu untuk sprint, yang satu jadi tengah dulu yang gue tutup. Yang satu untuk sprint, yang satu untuk race. Jadi kalau kemarin kan hasil dari sprint menjadi kesannya kayak kualifikasi buat race. Tapi kalau kali ini ada sendiri-sendiri ya, sprint sendiri, race sendiri. Nah ini mungkin timbullah ya ketidaksetujuan of course dari yang jelas yang punya F1-nya ya, maksudnya yang tim-tim F1 karena kan of course memakan tenaga, lalu ya gimana ya, maksudnya kan gini, bayaran pastinya kan kalau orang kerja lembur hitungannya itu kan pasti bayarannya lebih ya teman-teman ya. Pertama itu ya kan bayarannya pastinya nambah bengkak, apalagi mengingat tahun ini tuh sprint race-nya ada 6. Dan yang pertama yang pertama Baku besok. 5 ini berarti yang menggunakan format ini gitu kan. Yang mana itu tetap lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kan cuma 3. Jadi udah sangat memakan banyak sekali resource gitu ya. Dan apalagi ditambah dengan ini yang gue concern nih, yang gue sekilas concern ya. Ferrari reliability-nya malah jebol guys ya. Udah udah kualifikasi, lalu ditambah sprint race lagi ada banyak. Udah Bahrain aja udah meninggal mesinnya kan. Apalagi tapi ditambah kualifikasi. Lurusan tapi ngacir. Lurusannya ngacir. Ya bagusnya di situ. Ngacir kalau nggak finish percuma Dims ya kan. Enggak juga. Sampai Charles Leclerc tuh cuma bilang saya cuma mau finish gitu loh Leclerc kan. Sampai kayak gitu jadi pembalap merah putih sih. Kasihan sumpah. Ini yang salah bukan pembalapnya jago, timnya yang bermasalah ya kan. Pembalapnya mah jago. Pembalapnya nggak ada yang salah kok. Tapi kemarin ada tuh di komen gua, Ferrari itu seenggaknya masih ada satu kelebihan. Itu adalah kelebihan masalah. Kelebihan masalah, iya bener ya. Ya bener ya, nggak apa-apa guys. Kalau dari gua ya, Leclerc yang ini tidak jurdun, kita masih punya Leclerc satu lagi guys, masih di F2 ya. Kayak gue kelas kayaknya kalau Leclerc tahun ini nggak jurdun sih kayak ya gimana anjir begini.
Iya. Ya, kembali lagi ke topik yang tadi masalah sprint race sebenarnya. Menurut kalian satu-satu nih, mungkin dari Regi dulu. Gimana lu sebagai penonton? Kalau sebagai penonton kayaknya seru sih ya, tetap seru ya. Tapi coba mungkin dari segi penonton dulu, menurut lu gimana? Dan lalu lu dari segi kalau misalnya lu tuh punya tim F1 gitu. Silakan, Oke. Bapak Regi. Menarik Sisi nih logistik. kalau dari segi penonton jelas akan menambah entertain ya, melihat ketegangan Bentar, tiap tapi kalau tiketnya sesi. dimahalin lu mau nggak? Oh, gua mikir 2 kali dulu nih. Kalau misalkan mampu ya oke-oke aja. Cuman ini nih gimana tuh ya? Harus melihat budget juga sih. Gua harus melihat sikon ya. Kalau misalkan naik beberapa kali lipat agak stres juga sih kalau misalkan gak kebedag atau alias gak sampai kebeli gitu ya. Agak horor juga. Tapi sekali lagi sih kalau misalkan apa ya? Jadi kayak ada banyak sesi kayak gitu. Intinya kayak pengganti praktis juga sih kalau menurut gua ya. Jadi kayak sekalian buat coba-coba setup langsung diterapin di kualifikasi itu bisa jadi hal yang bagus buat apa ya? Buat tim. Tapi sisi negatifnya ada pressure, ada tekanan ya. Langsung pengen bagus gitu ya hasilnya itu. Karena memang ini kualifikasi nentuin posisi di balapan sprint sama race. Jadi kalau misalkan dari segi penonton, gue tadi udah bilang bagus buat entertain, ya melihat aksi-aksi pembalap. Tapi di sisi lain dari tim dan juga pembalap ada pressure, ada negatif dan positifnya, ya. Kalau dari penonton negatifnya ya cuan ya harus siap-siap lagi, gitu. Bisa Siap, naik siap. harganya ya. Jelas. Tapi lu kalau sebagai tim berarti lu setuju nggak dengan sprint yang seperti itu? Kalau praktisnya dihilangin, oke lah. Ya kan praktisnya cuma satu praktis, satu kuali, terus besoknya langsung kuali lagi, terus sprint, besoknya baru race. Ya aman kalau gua. Tapi tetap ya, meskipun aman ada positif negatifnya udah gua jelasin ya. Agak horor sih. Jadi lu tetap yang pro ya, maksudnya oke ya. Ya masih oke lah. Kalau misalkan praktisnya tetap 3 tapi Nggak bisa, kualinya ya. Jebol banyak, Pak wah kalau itu itu. baru. Iya Jangan. itu hancur ya. Oke. Bang, udah bang, PC Ferrari Oke, mesinnya. iya. Asli. Iya bener juga. Oke, Dips silakan. Ada positif negatif ya, karena Anjay. kalau pertama dari Kontak sisi lu anjir. enggak. Dari itu deh, dari sisi tim. Seandainya gue bos tim besar, gue no problem with that. Tapi kalau gue tim bos tengah sampai ke bawah, gue punya masalah. Karena apa? Biasanya buat ngacak-ngacak atau yang bisa bikin kita tuh start di depan hari Minggu itu cuma sprint race. Yang bisa bikin ngacak-ngacak semuanya. Harapan gue tuh gue start di depan tuh cuman sprint race doang gitu loh. Jadi kayak kalau ini jadi 2 kali ya Ngapain sprint race gitu. ngapain sprint race juga gitu. Buat apa kan sprint race kan niatnya kan buat ngacak-ngacak grid kan. Jadi tapi tetap gue nggak mau ngeraguin keputusan FIA atau Stefano Domenicali. Gue nggak mau ngeraguin karena di awal sebelum ada sprint race mau diadain, kita awalnya semua ngeraguin kayak wah apa sih bakal seru nggak sih gitu, kayak ternyata seru. Dan mungkin dalam format ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi di belakang layar, cuman kayaknya kita nggak boleh underestimate tapi nggak boleh terlalu caci maki juga gitu. Jadi ya tunggu aja gitu. Udah 1 race 2 race baru kita bisa nilai mungkin. Oke. Nopal. Gimana nih? Dari kalau menurutku sendiri ini seru, of course, karena kan of course aku sebagai penonton menikmati gitu kan, pasti ya seru kan, semakin banyak balapan, semakin rame action dari para driver. Makin habis-habisan nih. Ya makin habis-habisan, apalagi buat para driver ini kan pasti kalau walaupun yang namanya sprint poinnya nggak full 1-8 doang, pasti bakalan tetap sikut-sikutan lah, karena 1 poin pun berarti gitu kan di championship. Kalau dari sisi tim prinsipal ya, dari sisi anggota tim dari F1, kalau menurutku kayaknya big no sih kalau menurutku, karena satu, kemungkinan crashnya gede ya kan. Tadi aku udah bilang sprint race itu
pembalap pasti bakalan tetap sikut-sikutan, bakalan apa namanya? Jungle. Ya give everything lah, dan ngelihat track yang dialokasikan buat sprint race gitu kan, Baku, Austria, terus Belgia, Brazil, United States itu adalah track-track yang mana terutama ini ya Baku, Belgia sama Brazil itu track yang mana aku bilang kemungkinan insidennya gede karena tracknya itu di mungkin beberapa tikungan ada yang sempit gitu kan, ada yang lebar. Jadi kalau dari masalah cost cap dan tadi si Dims bilang tim papan tengah pasti bakalan ada problem. Mungkin kalau buat tim kayak Red Bull, Mercedes aman ya guys ya, karena duitnya banyak gitu kan, walaupun ada cost cap tapi tetap mereka yang ada di top 3 itu duitnya banyak. Nah, tim midfield ke bawah ini nih yang agak pusing karena walaupun udah ada cost cap, duit di backingan mereka di belakang layar itu of course gak banyak gitu kan. Ya Tidak sebanyak mereka. ambil contoh aja guys. Ya kali mau 1 tahun 6 kali Gunther Steiner telepon Jinhas guys gitu kan. Dia siap balapan kayaknya. Unbelievable gitu guys. Kan ya, dan juga Jinhas juga Gunther Steiner udah bilang kan musim lalu itu waktu Schumacher crash itu ya di antara 1 juta sampai 2 juta lah kalau kerugian tabrakannya. Dan kalau kita kira-kira aja nih buat tim papan tengah emang mereka afford, apakah mereka kuat menahan beban finansial segede itu kan, pastinya enggak gitu kan. Jadi kalau menurutku dari sisi tim prinsipal dan dari sisi tim F1-nya it's a big no. Dan ini kayaknya akan merembet kalau ngomongin kayak gini ke masalah schedule yang akan diperbanyak balapannya guys ya. Tapi ntar kita bisa bahas itu adalah pembahasan lain. Tapi kalau ngomongin sprint yang diperbanyak actionnya, kualifikasinya 2 kali, kalau menurutku ya sebagai penonton mantep, tapi sebagai kira-kira sebagai orang yang ada di balik layar di tim F1 enggak sih, big no guys. Oke, menarik. Ya mungkin kalau gue sih karena mereka udah bilang semua tadi guys ya, kalau gue sih lebih ke arah memahami si Stefano ini maunya apa gitu, karena apakah memang tujuannya untuk menambah hiburan, kedua atau tujuannya untuk menambah keadilan atau fairness dari semua tim F1. Nah ini yang masih belum jelas gitu. Apa sih maunya itu apa kok? Tujuannya kok ya. Diganti-ganti terus gitu, kok lu tambahin format-format baru. Apa memang tujuan lu emang buat seru ke penonton? Oke, kalau emang tujuan utamanya itu gua bisa pahami. Oke. Kenapa nggak sekalian lu buat aja reverse grid gitu kalau emang seru-seruan ya tujuannya. Jadi ya itu mungkin itu yang harus filosofinya apa dulu nih anjay. Jadi filosofinya dari filosofi balap. Iya, kita tuh belum tahu motivasinya tuh bener, apa. motivasinya si Stefano ini apa kok bikin kayak gini tiba-tiba gitu loh. Dan itu mendadak loh, ngerubahnya tuh harusnya kan kalau kejadian-kejadian kayak gini kan ya diomonginnya sebelum awal musim lah misalnya gitu kan. Ya. Ini abis dia keluar dari nobar MotoGP. Iya, tiba-tiba gitu udah mau free practice mau dihilangin. Nah, mungkin maksudnya free practice mau dihilangin ya ini. Hilang kan free practice cuma 1. Oh iya. Cuma 1 kan? Iya kan? Jadi ya mungkin gitu kan. Mungkin ya juga ya. Kita gak ngilangin free practice sih, tapi kita bikin lebih seru aja nih. Gimana kalau gitu kan. Nah, kita gak tahu nih apa yang ada di otaknya si Stefano gitu kan. Kalau kata Dims ya dia katanya kita harus percaya aja. Nah itu ya gimana ya, Stefano harus ngasih alasan yang jelas aja ke ya mungkin kalau secara ke fans gak perlu ya, karena fans kan terima-terima aja dan seru-seru aja lah. Kalau ya gue yakin mau dibikin gitu juga fans gak mungkin nolak, karena sebagai tontonan kan pastinya seru gitu kan. Nah cuma mungkin mereka harus jelasin, si Stefanonya harus jelasin ke
anggapannya misalnya tim F1 tuh pada tanya kenapa lu kok tiba-tiba bikin begini gitu kan. Apa gitu. Nah, itu sih yang gue penasaran. Kenapa ya kok bisa tiba-tiba dadakan lah hitungannya bikin format seperti ini. Dan juga format kualinya itu katanya mau diganti juga ya kan, yang pakai bannya satu-satu. Ya, akan dites di Imola katanya. Nah, Oh, ini jadi gimana nih? Jadi kayak qualifying 1 kan quali ada 3, 1, 2, 3. 1 itu pakai ban hard, 2 pakai ban medium, terakhir pakai ban soft. Jadi itu gua agak setuju sih. Itu menurut gua pribadi gua setuju karena jadi gini, misalnya nih, ini misalnya ada tim kecil misalnya ya, tim kecil yang pakai ban hard tuh kuat banget gitu. Karena mungkin degradasinya atau gimana, tapi tim gede misalnya kayak Ferrari gitu ya, pakai ban hard tuh jelek banget, dia harus pakai ban soft gitu. Jadi mungkin Ferrari bisa kalah tuh, bisa out Q1 gitu. Jadi itu lebih, kalau menurut gue tuh seru gitu. Mungkin bisa mengacak-acak grid mungkin. Ya ini contoh aja sih. Jadi mungkin itu gue setuju tuh, itu asik tuh gitu kan. Nggak membahayakan tim-tim lain juga, maksudnya nggak mengurangi reliability dan segala macem gitu kan. Qualifying standar, formatnya aja yang diganti, rulesnya diganti itu boleh. Tapi kalau sprint yang tadi yang nambah qualifying, maksudnya gini loh. Kenapa kok tadi gue bilang itu apa yang di pikirannya Stefano, karena kalau berhubungan dengan fair-fairan menurut gue itu nggak fair, karena apa tujuannya terus lu bikin sprint race untuk tim-tim itu kalau misalnya qualifyingnya lu bikinin qualifying juga untuk sprint race-nya gitu kan. Iya, benar, iya kan? benar. Apa Nah, tujuannya gitu loh kan. Makanya tadi gue bilang apa nih yang ada di otaknya Stefano kok sampai berpikirnya kayak gitu. Karena mungkin yang gue lebih setuju adalah kalau misalnya qualifying lalu pas di sprint race-nya itu di reverse mungkin masih oke lah, seru gitu ya, dan fair gitu mungkin. Karena kan qualifying sendiri gitu makanya di reverse. Atau ya gue ini sekilas aja teman-teman, gue juga nggak kepikiran yang kayak gimana. Cuma maksudnya ada hal yang membikin satu tambahan kualifikasi ini menjadi fair nih di sprint race-nya. Kalau kayak gini kan sprint race ada qualifying sendiri, yang mana udah ketebak lah yang di depan. Ya kalau nggak Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin mungkin sekarang antara 4-4 itu doang gitu kan. Apa tujuannya terus? Kalau dibikinnya, kalau misalnya sprint race yang jadi qualifying kayak biasanya, itu kan misalnya waktu di sprint race ada yang Ferrari meledak misalnya, gak apa-apa gue pakai Ferrari aja biar sesuai kenyataan gitu ya. Ya Ferrari meledak, Red Bull nabrak atau Mercedes di baku bablas kayak Lewis ya kan, jadinya di belakang. Nanti tim tengah ke depan. Tim tengah bisa ke depan gitu kan, boleh. Nah itu kan bagus. Nah kalau qualifyingnya ada sendiri buat race-nya, terus ngapain kita sprint race gitu kan? Nggak masuk gitu di secara tontonan seru, jelas lah, kita sebagai penonton ya asik-asik aja nontonnya gitu kan. Cuma ya kita di sini kan berdiskusi gimana kalau kita jadi tim F1-nya gitu loh. Karena ya itu tadi nggak fair ya kan. Terus kayak pointless aja gitu. Kita makanya kan Horner kan ngamuk-ngamuk gitu istilahnya. Mas ya mungkin nggak Horner doang, ya mungkin beberapa pembalap juga. Ngapain kita sprint race gitu, orang qualifyingnya tetap sama gitu kan. Ngapain kita sprint race? Tujuannya apa? Mana poinnya cuma 8 lagi maksimal. Ngapain gitu kan? Jadi coba reverse ya. Reverse lebih seru gitu, bagus, nggak apa-apa. Pada yang sandbagging di qualifying gitu kan. Seru anjir. Iya. Loh, iya dong. Lucu sih itu sih. Iya kan? Tiba-tiba lu lihat Red Bull ada di posisi 8 di qualifying. Ayo. Itu kan jelas sandbagging gitu kan. Balapan ke 1. Iya, mesinnya pakai engine 5 guys. Iya, mesinnya pakai engine 5 gitu. Paling pelan Pak itu. Jadi maksudnya kalau dibikin reverse gitu masih lebih seru lagi ditonton, tapi juga fair gitu untuk tim-tim yang lain gitu kan. Maksudnya tim-tim lain ada kesempatan untuk mendapatkan poin maksimal. Kalau di reverse kan of course yang misalnya Alpine jadi start di pole gitu kan. Kan at least Alpine bisa ada kesempatan untuk mendapatkan 8 poin kan. Sprint race cuma berapa lap doang ya kan. Jadi bisa lah gitu untuk dapetin poin yang tinggi. Jadi itu kayak kunci untuk tim-tim yang tertindas untuk mendapatkan poinnya di situ gitu, di sprint race tertindas. Kalau reverse grid yang terbelakang. Ya, kalau reverse grid. Iya. Enggak, ya itu yang bisa gue pikirkan sekarang pointless sih. Itu
untuk tim ya, untuk tim. Lagi-lagi tuh itu peraturan yang aneh banget. Seru, mungkin Stefan, wah seru nih. Kita langsung aja qualifying, praktisnya cuma sekali, setup belum jelas, langsung qualifying gitu. Seru, keren, asik sih. Benar. Sikat gitu. Sikat. Modal nekat semuanya, tapi Iya. Ferrari nggak bisa begitu guys, tolong. Itu Ya. dia. Tujuannya itu emang Gitu. itu Dims. Durability. Apa jangan-jangan emang FIA ini lagi kontra sama Ferrari ya? Pokoknya dibabat terus lah Ferrari, kamu udah bapuk gitu, masih aja udah kemarin dikasih 5 detik gitu kan. Iya. Kesannya tuh kayak Satunya DNF. anjir kayak gue bilang minggu lalu ya, kayak murid itu lu tuh di Kudeta. cing sama guru gitu ya. Kayak di Kudeta. ini nih. Jadi Kesana. tadi yang kuali pakai hard medium itu Hmm, itu tuh keren tau. Itu tuh iya. mungkin kalau zaman dulu tuh itu kali ya kan, nggak semua orang kan kuat pakai ban hard buat hot lap ya. Bener. Kayak tadi lo bilang ya. Itu mungkin kayak ini kali ya, kayak zaman dulu 2005 di mana ada dua kualifikasi, yang satu pakai high fuel, yang satu pakai low fuel. Kualifikasinya acak tuh. Nah, mungkin Ya, ini itu kayak ini mirip-mirip, cuman ini pakai ban di lambat itu tuh pakai ban gitu, pakai Iya, ban iya. hard. Ya, konsepnya sama sih itu sih. Mirip kali Konsepnya ya. sama sih. Gue Iya. sih sangat seru sih, karena sebagai driver pun juga ketika kalian muter hot lap pakai ban hard, lalu qualifying 2-nya pakai ban medium, takutnya mereka muscle memorinya udah beda gitu kan. Tadi gak seundersteer ini nih, beloknya kelebihan melintir misalnya. Jadi unexpected. kayak Albon kemarin di Australia gitu kan. Jadi mungkin aja. Jadi intinya seru, itu format yang kita sebagai penonton setuju, sebagai tim juga harusnya bisa setuju gitu loh. Karena Harusnya. maksudnya nggak merugikan siapa-siapa, nggak nambah kerjaan ya kan. Pirelli-nya happy, bannya kepake semua daripada mubazir gitu kan. Iya, itu juga alasannya Pirelli juga gitu, guys. Iya. Gimana caranya banyak kepake semua gitu kan. Karena kalau pakai format yang sekarang ya 1 kali, 2 kali. Hard itu kasihan anjir. Iya. Hard yang nggak kepake, iya. Hard tuh kayak lu tuh nggak diajak bro, hard tuh kayak digituin gitu kan. Lu tuh nggak diajak F2 apa nih bro. kepakainya ya? Iya, hard tuh Iya, jarang iya, dipakai. FP2. Bener. FP2, Iya. FP1 kan. Iya, itu pun tes doang kan. Nah, lu lihat, lu kalau main F1 Manager tahu kan ban hard tuh selalu cuma satu gitu. Di praktis tuh Iya. cuma ada Iya, satu. Jok. selalu. Turu gitu kan. Jadi bagus lah itu untuk menyeimbangkan ban. Dan nah ini balik lagi, tapi gimana, gue masih belum jelas nih. Ketika qualifyingnya hard, medium, soft, nanti ban apa yang boleh dipakai pas race? Apakah bebas jatahnya atau gimana gitu ya? Ini yang gue masih belum tahu nih. Ya masih belum ada update sih Ya lebih masih tepatnya, karena masih belum ada update. Ya. buat update ginian nih, sprint race terus format itu masih simpang siur lah selama F1-nya belum ngumumin. Tapi aneh ya, itu kayak dadakan tuh ngapain gitu? Kenapa nggak tahun depan itu aja dia. gitu? Atau masih belum ada kepastian lah. Paling kita akan dikasih tahu paling nggak hamin seminggu, maybe gitu itu kan. kayak Stefano tuh kayak habis buat dapat Imola. pencerahan gitu ya. Mungkin yang habis nonton MotoGP itu kayak ya juga ya, ayolah gas lah kayak gitu aja. Betul. Oh iya, MotoGP, Iya. Stefano atau siapa gitu punya ide mau ngadain MotoGP sama Formula One di satu weekend yang sama, di sirkuit yang sama. 2026. Tapi 2026. kan Gimana nunggu kalau- kontrak habis gitu kan. nunggu Gimana kontrak kalau habis. sekalian ini aja, sekalian apa namanya? Kita sekalian multi class aja, MotoGP sama F1 satu grid. Anjir, Ya. Ayo, sekalian Oke, aja. oke, Sob. oke. Udah. Red flag gak ada. Iya Bubar kan? guys. Tadi bagi Iya. 2, jalur motor, jalur mobil sekalian lah. Biar Le Mans. bisa. Ini Le Mans, tulisannya Le Mans Extreme. Ya anjir. Iya, Motor Le Mans sama ya. mobil jadi satu. Anjir. Jok. Ini gabung motor. Formula GP. Iya, Formula GP. bener, Iya, bener. bagus juga ya. Moto Formula ya. Iya. Ya, Moto by the Formula. way, guys, ya. ngomong-ngomong Oke. ini ya apa namanya yang akan digabung itu kan katanya menunggu kontrak sirkuit mau habis nih kan 2025 bakalan update ada beberapa trailer sirkuit bareng yang masih nego-nego lah. Nah, ngomong-ngomong sirkuit ya, ini tahun 2024 katanya balapannya akan ditambah jadi 24 atau 25 balapan di satu 25, musim, ya. guys. Ferrari 25. dah Gila. next year our year lagi, Cok. Next year our year lagi, Oh, Cok masuk itu. nih. Kialami Dah. masuk lagi nih kayaknya nih. Cok. 24 Gua- balapan, 24 balapan. Hancur. setahun. Gua kalau punya Kalau menurutku ya,
Gimana? buat musim misal nih 2024 terjadi gitu kan. Satu musim 25 balapan. At least yang bisa bikin seasonnya agak lebih lebih enak buat tim adalah engine-nya ditambahin, limit engine ditambahin guys. Karena jujur Nah, boleh, itu benar sih. iya kan? Kalian kayak Itu kita masuk udah lihat akal. lah 2 ronde Masuk awal, akal. 3 ronde awal ini Sama Ferrari guys. budget Udah kena grid penalty. budget cap-nya ditambah deh kayaknya. Budget cap Jangan. kalau budget cap sih Jangan. budget cap nggak bakalan Jangan. Nah, ditambah. karena kan logistik dan lain-lain gimana? Nambah kan? Nah, itu yang aku baca adalah FIA bakalan masih nge-review apa aja yang masuk ke budget cap. Jadi buat musim depan ini Mungkin logistik gak dimasukin pun, ya. Nggak include ya. kemungkinan pun buat budget cap gak bakalan sama lah sama musim ini karena kita tahu juga gitu kan buat upgrade fasilitas dengan upgrade mobil kan udah kepisah tuh dari budget cap. Entah mungkin musim depan ada yang dipisah lagi, kita nggak tahu guys. Dan ngomongin sirkuitnya lagi nih guys, ini yang benar-benar aku mau angkat nih. Kira-kira nih, Wih, berat dong. kalau misal Spa keluar, Iya 2024 terakhir sih. kalian? Nah 2024. iya 2024. Ini info terakhirnya adalah Spa Francorchamps lagi sikut-sikutan sama Kyalami guys. Mampus gak tuh? Nah, kalau nungguin Kyalami katanya. Gua tuh tadi kebetulan juga sempat baca beritanya dari Spa katanya sih pede kalau misalnya F1 mau perpanjang karena ya Spa itu track legendaris juga lah hitungannya sama kayak Iya. Iya jadi nggak mungkin kalau misalnya ditambahin 24 race ya kan Kyalami sama Spa bisa masuk, nggak apa-apa dong. Nih di belakang gua nih Spa. Nah itu dia. Iya. Jadi jangan kayaknya kalau Spa keluar ya gua sih nggak masalah. Cuma kayaknya enggak deh. Mayoritas Historik hilang deh sih, historik hilang. Yes. Gitu. Dan nggak cuma Spa yang terancam. Federasi balap mobil Italia itu juga udah ngomong tahun 2025 apa 2026 gitu mereka udah nggak kuat ngadain 2 balapan guys. Udah ya tandanya satu Imola atau Monza akan hilang. Itu dia. Kira-kira kalau dari kalian mau Imola ya. Kok bisa mereka bilang kayak gitu, kenapa tuh? Duit. Mereka nggak cukup uang guys, not enough money guys untuk menghelat dua balapan. Berarti mereka itu membayar F1 ya, bukan mereka yang dibayar ya sama F1 ya? Well ya, dan juga kalaupun mereka mau stay itu bakalan naikin tiket price gitu ya, yang mana ya kalau ngomongin tiket price lagi sekarang pun udah mulai banyak yang demo lah. Terutama Silverstone. Aku lagi rame ini lihat di medsos. Orang Inggris nih pada bacotin Silverstone nih karena tiketnya udah naik 2 kali lipat gitu kan. Karena maintenance bla bla bla. Nah, ini kalau misal terjadi di sirkuit-sirkuit lain apalagi di Italia, kembali ke Italia gitu F1 kan. Indonesia yuk. Susah. Tapi sirkuitnya belum ada. Pemerintah Indo kan nge-push banget buat Formula 1 ke Indo kan. Sirkuitnya belum ada tapi. Apakah kita udah OT. Oke. Kita bahas sekilas cepet. Sirkuit Indo, kalian setujunya bikin sirkuit baru atau street race, Regi? Bisa gak ya street race di upgrade lagi gitu ya, minimal Mandalika di upgrade kayak Singapura tapi mungkin mungkin kayak disambungin sirkuit setengah gitu, jadi kayak dibikin sirkuit tapi nyambung ke street juga. Berarti kayak Hockenheim kayak masuk hutan gitu kan, terus masuk ke stadion. Ya pokoknya gini deh, street atau bikin sirkuit baru dah. Regi Arsanda. Oh gini, susah. Mandalika gak bisa ngarep banyak gua. Jangan Mandalika, buat baru ya. Buat baru. Dan Bintan lah jadiin dong ya. Katanya Bintan katanya. Oke, sama Dims, Singapura. street sirkuit baru. Dan kalau street sirkuit di mana, sirkuit baru di mana? Benar. Sirkuit baru, gue yakin sih ini pasti orang Jakarta pada protes buat macet sih. Kan dulu aja balapan di mana? Yang Ancol. Bukan Ancol.
Yang saran jadi Unif beatboxnya. Oh, aduh, apa namanya tracknya? Aku lupa anjir, aku udah pernah film di situ. Itu apa yang di Ini Tangerang Sito kan? Morsa, guys. Iya, yang Tangerang pokoknya lah ya. Lu orang Jakarta gue nggak tahu anjir. Gue liat komennya itu, wow, ini event gak worth it, bikin macet gini-gini. Gue yakin pasti banyak banget itu sih. Tapi gue pengen banget di Semanggi ke Monas. Oh iya, Semanggi. Monas Itu- Grand Prix. Oke, itu nopal. kalau kayak gitu, Street ya? Dims. Apa? Kalau kayak gitu tuh kayaknya mirip-mirip jadi kayak Vegas deh bentukan sirkuitnya deh. Iya. Kalau dilihat dari Gini. iya kan? Aspalnya kayaknya yang nggak worth. Kayaknya harus di-upgrade tuh Nah. aspalnya. Iya ya, itu pasti Betul. sih. Ya tapi lebih gampang lah. Lebih gampang kan udah jadi. Tinggal di Nah, re-aspal aja. Iya. Oke, nopal. Tapi itu Oh, belum tapi selesai. buat antisipasi kalau rakyat Jakarta ya kayaknya sih pada protes ya. Pada protes, mungkin Bintan jadiin lah. Oke. Ya ada 2 opsi. Nopal. Aduh, bingung guys ya. Cilacap, Robri. Tapi Dims lu harus pilih salah satu, Cok. Nggak boleh gitu. Lalu milih Nah mana? itu kalau saya satu. sirkuit, cuma kan itu kan kalau opsinya Oh. yang saya sirkuit nggak bisa ya mungkin. Tapi lu Bintan lebih jadiin lah. lebih ke arah yang Monas tadi ya. Iya, Yang Semanggi. Ah, Ya, mampus. keren anjir. Sirkuit itu keren anjir. Mampus. Oke. Iya Macet, sih. macet. Iya. Oke, nopal. Macet. Wah, setahun Kalau libur. aku sih jujur aku tuh orangnya gak suka street circuit ya. Oke. Aku gak suka street circuit, jadi mendingan bikin sirkuit baru dengan layout. Secara enggak, at least bentar. ada Ini lu elevasinya nonton deh. ya? Ini lu nonton nih. Bukan nyetir Iya, ya? nonton. Ingat Anda bukan Nonton. pembalap. Oke. I don't nonton karena Oke. kenapa? Karena kalau misal nih nonton ini deh, yang nggak usah jauh-jauh ya, Sepang itu aku suka nonton lewat highlight ya gitu ya. Aku sukanya karena tracknya pun naik turun gitu kan. Oke. Pasti. Ya udah. Ada Di Bromo nih kita elevasinya, bikin nih. terus- Jangan dong. What the fuck? Katanya naik turun, Cok. Tapi sekalian guys merapi gitu. Katanya naik turun. Katanya naik turun. Suramadu Nggak deh, gitu Suramadu juga Street, Suramadu saudara-saudara. Suramadu Suramadu jembatan bukan gunung, kepukul juga nih, Di Dims. Suramadu Street kayak Vegas nih, straightnya daerah panjang. Iya anjir, jembatannya lurus doang tuh Suramadu. Itu afus Gila. tim, afus Oh itu. iya, itu afus pakai jadinya. banking. Afus iya. Dia gitu kan nge-banking. Tubrukan Gila mentalnya kalau kemarin si Guan Yuzo mental masih ada ini, kalau di Suramadu Iya. mental ke laut, Cok. Susah Lah. di Martialnya. Meninggal. Holy. Oke, Nopal lanjut. Ya kalau aku sih bikin sirkuit baru deh. Dikit baru. Ya kan rumornya sekarang kan of course ya belakangan ini cuma di Bintan ya. Bintan. Tapi ya kalau aku bilang kayak di podcast kita beberapa waktu yang lalu yang oke pernah lah Ya. kita itu bahas apakah di Bintan itu cocok. Aku kayak kalau nggak salah dulu aku bilangnya enggak. Oke. Karena ya udah ada Singapura guys. Udah ada Singapura. I mean Ya, karena kan agak deket jauh kan. sekalian gitu. Iya. Tapi agak jauh tapi sekalian. kalau deket kayak gitu untuk logistiknya sangat-sangat bagus gitu. Enak ya kalau Ya. misal Betul. seri Asia gitu kan, seri Asia Ya. deket. Terus sekalian Oh, amin. sekalian Pakai- Sepang, pakai pesawat sekalian Sepang juga. Sepang kan deket juga tuh. Jadi Kapal Bintan, doang deket ya? Singapura, Singapura, Bintan, Sepang Iya. udah deket banget itu. Kalau Logistiknya kalau- kapal doang berarti. ya kapal doang. Kalau Sepang mau balik ya. Sepang by Iya, the way ada breaking news juga. Mereka mau nge-host F1 lagi cuma kalau ada duitnya. Mereka Iya. nggak ada duit Betul. guys. Nah, itu dia masalahnya di situ, kembali ke Sama- duit. sama- Padahal sama- Malaysia itu sama- negara yang korupsinya juga sedikit loh. Dan sponsornya apalagi- Petronas padahal Mercedes. Iya. Apa kalau Indo Udah, gimana ya? Persis. Ya semoga lah ya. Oke. Udah, Indonesia udah. sih. Oke. Paling- Ya, sudah lah. mulai bahaya. Lanjut. Mulai nih. Bahaya. Iya, bahaya. Bagus, Oke. bagus. Indonesia Jadi ya, bagus. Bagus ya. kalau menurutku sih bikin aja dulu. Kalau di Bintan ya semoga at least tracknya ada elevasinya deh. At least ada kayak Ya naik kan turunnya Bintan tuh mungkin. gunung-gunung Bintan itu aman. Iya, itu Kudu makanya lagi keren harapanku. aja. Bikin di Bromo. Udah bro, Volcano GP. Ya, udah. At least kayak Interlagos deh. Rek Naik ini turunnya. tracknya kayak rally rek yang hairpin naik gitu. Wah, Iya, ini dikit ya, tanah. Oh, Ya. Apa, Erupsi. gimana, Pak? Ya. ngetrip itu. Di mana Pak? Di Gucci Pak naik turun Pak.
Aduh. Gucci gue Wah, taunya keren ya, merek itu. tas anjir Gucci. Malah Oke. Gucci anjir. Oke, gua nih sempet denger rumor berterbangan temen-temen ya. Kalau gua ya, jujur gua nggak suka Mandalika karena pertama gua nggak tahu kenapa memutuskan untuk bikin trek di sana yang jauh dari jangkauan. Ini bukan disrespect kepada orang-orang Lombok ya, mohon maaf. Cuma memang mayoritas atau populasi terbanyak itu di Indonesia tuh di Pulau Jawa ya. Oke, kalau untuk Siap. untuk mempromosikan kalau Indonesia itu banyak pulaunya ya mungkin oke sih kalau di Lombok kemarin ya, tapi nyatanya kan untuk kesana itu mahal ya, dan ekonomi orang Indonesia itu ya kalian tahu sendiri lah, untuk kesana dari Jakarta aja lumayan mahal, apalagi dari luar-luar pulau kayak Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu kan, pastinya lebih mahal lagi. Nah, kalau misalnya F1 akan membuat track baru, kalau di Bintan, gue yakin juga akan sepi orang Indonesia. Karena mungkin infrastrukturnya kurang ya. Iya, pertama Di Lombok infrastruktur kurang, plus ya of course kalau misalnya Bintan dibikin, gue yakin infrastrukturnya dibangun sih kayak Lombok, kayak di Mandalika kan. Namun nggak bisa instan. Enggak, masalahnya tiket kesananya tuh mahal, Bintan tuh mahal gitu. Sama kayak tiket ke Singapura gitu loh. Jadi juga sih. Hampir mirip-mirip gitu kan. Gue pernah mau coba tuh jalur Bintan atau jalur Batam lebih tepatnya. Itu kan deket tuh Batam Bintan. Jadi mahal lah, intinya tiketnya mahal. Jadi kalau memang tujuannya untuk mau rame, jadi kalau menurut gue pribadi ya, ini gue bisa salah juga, di Pulau Jawa bikinnya. Pulau Jawa di mana kalau di Jakarta juga bisa, itu ada, mungkin gue nggak tahu ya ini bener apa enggak, dulu tuh ada kayak Meikarta, mungkin itu tanahnya masih banyak. Bekasi ya. Bekasi itu mungkin tanahnya masih bisa dibikin track. Waduh, atau kalau mau yang lebih rame lagi di Pik. Gue pernah ke Pik dan itu kayaknya tanahnya masih sangat-sangat luas sekali. Di Pik mungkin ya, tapi Meikarta kayaknya selama tanahnya masih ada urusan begitu kayaknya belum bisa. Jadi ya ini lagi-lagi nih gue cuma asal ngomong ya teman-teman, ini asal ngomong, gue nggak tahu kalau beneran. Gue kan udah bilang siap-siap ya. Jadi siap aja guys. Mungkin bisa ya. Kalau gue sih kepinginnya track dan mungkin kalau di Pik intinya Jakarta dan deket-deket Jakarta lah. Gue yakin bakalan rame. Gue yakin populasi yang terbanyak nonton tracknya tuh bakalan dari Jakarta. Ya ini masalahnya emang orang penduduk Indonesia paling banyak tuh di Pulau Jawa teman-teman ya. Ini data nih. Plus orang yang duitnya lumayan mumpuni kan rata-rata di Jakarta juga gitu kan. Orang terkaya di dunia itu tinggalnya terkaya di Indonesia of course dari Pulau Jawa gitu kan. Bukan di dunia juga sih. Gak salah juga sih. Mungkin masuk di dunia juga ya. Iya, dan itu apa? Mau yang suka F1, mau yang gak suka F1 datang karena di Jakarta. Perputaran karena ada Formula One gitu, ada event di Jakarta. Betul. Jadi ya mungkin di situ. Biar Mandalika nggak apa-apa, kan udah jadi juga. Tetap, dan tolong sering dipakai karena barusan cuma dipakai MotoGP sama WSBK doang. Yang kemarin mau dipakai GT nggak jadi gitu kan. Jadi tolong GT-nya dijadiin dulu. Sayang. Ya. Cuma gue yakin nih, kalau misalnya ada track baru dan itu track bukan street circuit, kalau misalnya track beneran track ya, kayaknya ya Mandalika akan terbengkalai menurut gue ya. Menurut gue, nggak tahu lagi, ini gue bisa salah juga, ini kan gue asal ngomong aja. Karena kan kalau siapa yang mau nonton kalau di Mandalika, pertama itu, ya kan, maksudnya mahal, untuk ongkos kesananya tuh mahal teman-teman. Kayak kemarin contoh aja WSBK deh, WSBK kan rame itu. Kemarin di situ sepi gitu kan, gue lihat story-storynya Broris tuh, sepi ya di situ. Jadi kan sayang gitu kan, apalagi. Iya, antusiasmenya gede tapi mahal. Jujur aku pengen kemarin kayak nonton WSBK tuh, cuma ya jauh mahal. Mungkin kalau gua aja nih, gua dapet tiket giveaway aja yang tiket VIP, gua udah nggak perlu beli tiket VIP masuk ke pedok pas. Dikasih, gue nggak berangkat karena mahal. Ke Lombok itu dari ini aja dari Surabaya yang mana notabene lebih deket jaraknya daripada kalian dari Jakarta atau dari Kalimantan atau dari mana ke Lombok gitu. Gue aja dari Surabaya ke Lombok itu mahal, kalau nggak salah 2,5 juta apa ya? Itu 2,5 juta untuk ke Lombok.
Gue bisa 2,5 juta tuh bisa PP Surabaya Singapura guys. Yang mending Iya, gue ke bener. Singapura. Ngapain gue ke Lombok anjir. Kan Ya kan? itu Beli pesawat bakal. belum sama akomodasi kan. Itu belum akomodasi belum dikasih kan, cuma dikasih tiketnya aja. Itu belum Ya, itu pesawat doang ya, 2,5 juta ke Lombok tuh. pesawat pesawat kan, doang. pesawat itu kan. Belum hotel-hotel yang di sana tuh. Apalagi hotelnya Lombok itu mahal-mahal gitu kan. Dan nah, gak enaknya Mandalika itu adalah dari hotel ke Mandalika, ini gue belum pernah kesana, ini dari cerita teman-teman yang udah pernah kesana. Itu jauh gitu. Untuk ke Mandalikanya tuh dari hotel ke Mandalika itu jauh banget. Dan transport lagi Infrastrukturnya kurang. infrastrukturnya Intinya kurang gitu kan. Pemerintah ini. Jadi kalau misal Puasa. mungkin gini deh, kalau misalnya mau gampang di Bali aja gimana bikinnya? Dah, geser dikit nih. Anjir kalau ini The Sims ya, itu Mandalika bisa gua Wah iya. Kompas pindah Bali. Kompas Pak. pindah Bali, Cok. Kayaknya Pasti- kalau pasti Bali, lebih rame itu. iya Lebih orang rame pasti. Bali kan jelas-jelas turis banyak gitu kan. Jakarta healing ke Bali gitu kan. Iya. Orang Jawa ini ke Bali. Orang Jawa healing ke Bali. Mahal amat juga ya Bali. Gak mahal-mahal amat. Padahal Iya, heeh. iya ya, pulaunya tuh sebelahan sama Lombok tapi kenapa bisa mahalan Lombok ya? Kalau kalian mau cari cara murahnya tuh bisa sebenarnya, kalian terbang ke Bali terus naik ke Lomboknya, nyebrang pakai kapal itu murah. Tapi kan ya PR dong gitu kan, berapa kali Next time, jalan bro. gitu kan. Ya kan. Jadi Iya. ya either Bali atau Pulau Jawa kalau ada trek lagi. Kalau Bintan gue yakin gak bakalan rame. Ya sekali lagi gue bisa salah, gue bisa sok tahu. Tapi kalau ngelihat dari Mandalika bisa kurang rame juga yang di Bintan gitu loh. Kalau menurut gue. Terus cari yang popularitas dan Ya nggak usah banyak-banyak, nggak usah jauh-jauh nih gue tanya nih. Nah. Besok F1 di Bintan, ayo kalian berangkat nggak? Enggak. Kan? Nggak usah jauh-jauh. Ya, Ayo. kalau difasilitasi ya boleh. Berangkat kalau ada undangan. Kalau Itu. akomodasi tiket bla 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 dibayarin gas, tapi Ya, kalau itu Nah, ya. itu semua orang aja Cok kalau dibayarin berangkat iya, gue semuanya pukul. mau gitu. Pukul Tapi juga kalau lu. pakai kocek sendiri nggak mungkin ya. Tapi kalau Iya. masih di Jawa kayak Formula E kemarin deh, Formula E aku nonton gitu kan. Of course karena ada di Jakarta aku gaskan. Iya. Em, Kemarin gue podcast sama bayangannya Bro Riz gitu tuh aja, yang guys. di channel ini juga. Gue tanya Bro Riz, bro, kalau MotoGP atau WSBK ada di pulau, kan kemarin Bro Riz tuh berangkat ke WSBK-nya kan dia dapat sponsor tuh, diterbangin lah, dibayarin. Iya itu namanya. Ya pokoknya dia dapat sponsor dari subscribernya, intinya gitu. Ada subscribernya dia yang tajir lah. Disponsorin, berangkat intinya. Terus gue tanya, bro, intinya kan dia nggak bisa tuh kalau berangkat sendiri kan dia nggak mau gitu kan, maksudnya terlalu mahal. Dan akhirnya dia berangkat untuk karena ada akomodasinya. Nah gue tanya, bro, kalau misalnya WSBK dan MotoGP itu ada di Pulau Jawa, lu mau nggak bayar pakai duit lu sendiri untuk kesini? Mau banget dia bilang, karena dia di Kalimantan tuh, kan dia di luar pulau gitu. Dia bilang mau banget karena kalau di ke luar pulau. iya kalau ke Jakarta masih masuk akal gitu harganya. Jadi ya itu mungkin harus dipikirkan sih sama pemerintah. Maksudnya bukan asal. Oke, kita tahu dari segi pemerintah mungkin untuk meningkatkan pariwisata ya, karena kan ada Bagus daerahnya. Pak siapa Iya, anjir. I mean plan-nya Gua oke, cuma Takut salah sebut di- nama menteri. di lapangan pada saat ini kalau misal mau ke daerah-daerah apa namanya pariwisata kayak gitu buat masyarakat menengah ke bawah yang antusiasmenya tinggi Yes. ya susah lah. Nah, Paling ini- gampang Ini pembahasan yang cukup menarik guys. Kita pengen tahu pendapat kalian Iya. semua. Tulis di Betul, kolom komentar. Kalau komentar. Gimana Paling menurut gampang kalian? dekat Ya. Jawa gitu kan ya buat Ya. buat masyarakat yang Menurut menengah kalian ke bawah, gimana apalagi di Jawa. kalau F1 mau ada F1 di Indonesia? Menurut kalian tracknya yang paling bagus gimana? Solusinya gimana? Mungkin kalian bisa ada ide. Anggaplah kalian tuh sekarang menggantikan siapa namanya Menteri Pariwisata gitu ya. Jadi Wih. Sandiaga Uno gitu. Iya. Kalian adalah Pak Sandiaga Uno gitu kan. Terus apa solusi kalian kalau mau ada F1 di Indonesia? Coba. Wah, ini tulis. menarik. Nanti gua baca-baca Ya, nih. Kalau ada jadi ya. kita pengen tahu gitu ya, karena siapa tahu kan kalian pinter gitu kan. Mm-mm. Jadi Bromo, ya ya. kita sih cuma bisa itu doang ya, berharap kalau misalnya ada di Jawa. Karena sekali lagi, tapi kan ini kita berharap karena kita tinggal di Jawa nih.
Dan kemarin gue juga udah tanya orang Kalimantan juga mau kalau di Jawa gitu. Jadi kan, tapi yang orang luar pulaunya baru satu suara nih. Coba mungkin teman-teman yang dari luar pulau, mungkin ada yang dari Sumatera, Sulawesi kalau ada penonton. Oh. Me know down below Ya. guys. Gimana Let us kalau- know down below. Kalian setuju nggak kalau ada? Ya jelas, of course kalian lebih setuju kalau ada di pulau kalian. Tapi kan nggak mungkin gitu. Maksudnya lebih kecil kemungkinannya gitu daripada di Pulau Jawa gitu kan. Tapi kalau kalian harus milih Pulau Jawa sama Lombok gitu, mau nggak kalian ada di Pulau Jawa dan kalian datang untuk nonton apapun, Yes. MotoGP, pokoknya balap gitu ya. Tulis di kolom komentar. Oke, menarik ya. Jadi seru ya pembahasannya masalah track ini karena lagi-lagi sekarang F1 tuh semakin naik terus. Apalagi dengan adanya Netflix juga semakin Yes. rame. Setiap tahun mau nambah sirkuit lagi. Iya, Gila sampai mau 24. Stefano. MotoGP Paham. juga katanya udah ditinggalin fansnya karena nggak ada Rossi gitu. Gue nggak tahu juga kenapa. Dan terlihat dari sosmednya Karena ada juga yang Rossi. followernya lebih banyak sekarang, lebih banyak F1 gitu kan. Dan penontonnya juga terlihat lebih banyak F1. Ini kita nggak merendahkan MotoGP sekali lagi. Tapi ini It's a adalah fact. kenyataan Ada naik gitu ya. turunnya lah, ada naik Ya. turunnya itu kan. Ada Iya. naik turunnya. Yes, jadi kita lihat ke depannya Indonesia gimana. Karena kemarin kan Indonesia menyasar pasar MotoGP yang jelas MotoGP di Indonesia lebih banyak fansnya kayaknya ketimbang Iya, F1 ya. Gede Iya, banget, lebih gede banget. Gede banget. Nah ini kayaknya beberapa penonton kita yang baru-baru juga datang dari MotoGP nih kalau kita lihat-lihat. Jadi Iya. mungkin menarik kalau Indonesia juga akan membawa F1. Karena kan kemarin yang Australia, Sandiaga Uno udah survei tuh. Gimana bikin F1 di Australia. Australia kan juga street circuit juga kan hitungannya. Yes. Ya, Taman lah istilahnya dari taman jadi betul. ke Ada taman di Jakarta yang bisa jadiin sirkuit gak Dims? Iya benar. Taman mini contohnya. Orang nggak ada taman Taman mini Indonesia ya. tapi nggak ada yang segede Albert Park. Anjir, Albert Park gede banget. Monas tuh danau bos, itu danau bos. Monas ada tamannya nggak? Iya ya. Anjir. Ada cuman pasti nyambung-nyambungnya ke trek juga. Ke jalan raya Biskuit juga. dong. Street Iya. circuit di Indonesia ngelilingin Kayak Istana Negara. Wah anjay. Waduh. kayak ini kan proposal track Formula E dulu guys, yang dulu kalau Ya, nggak ya, salah ya. ditolak itu kan lewat Monas gitu kan. Tapi Ya kan kita akhirnya balap ditolak. di acara Formula E Sport tahun lalu Nah, di iya. Monas. Ya lewat tim Iya. Monas. Proposal tuh sempat itu loh. Proposal kan ada beberapa ya, dan kalau nggak salah nih ya, kalau gua nggak salah ya, ada salah satu proposal sirkuit yang sirkuit itu lewat Monasco, kalau kalian tahu. Lewat Monasco. Monasco itu adalah trek liaran di Monas. Iya. Tahu gue tahu. Dan kayak lewatnya kayak orang-orang pernah bercanda gitu kan, paling lewatnya sini tuh ada proposal kayak, ini lewatnya mirip banget anjir. Tapi sayangnya nggak dipakai ya. Monasco. Monasco itu Namanya Monas. balap-balap liar motor gitu Pal di Gitu Jakarta. Hmm, Cuma Jakarta. orang-orang balap-balap liar tuh bilangnya itu trek Monasco namanya gitu. Anjay. Monaco versi Oh. lokal guys. Iya. Monaco versi lokal. Main Menarik ya. cornernya tuh di Monas kiri. Betul. Oke, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Ini udah 50 menit juga. Kayaknya pembahasannya cukup seru juga. Panjang ya, guys. Panjang ya, cukup panjang. Iya. Tadi rencananya gue kayak setengah jam ternyata. Kira-kira ku pancing sama spa tadi guys. Iya. Bagus. Dia masuk ke sini aja. Tiba-tiba masuk ke Indonesia street circuit gitu ya. Tapi gak apa-apa, ini pembahasan yang selingan lah ya, sembari menunggu race weekend yang masih lama juga, masih 2 minggu lagi teman-teman. Yes. Jadi minggu depan kita akan mencari topik hangat lagi yang untuk bisa kita bahas juga. Biar ada selingan ya, biar kita gak bahas F1 mulu, ya maksudnya gak bahas F1 yang tim-timnya gitu ya. Jadi, Nah, sambil ngumpulin info gitu kan, sambil Ya, ngumpulin sambil info. ngumpulin Ya namanya juga tongkrongan ngobrol Iya, ngomong ini kan apa aja. Iya. turning point tuh sebenarnya T-nya sebenarnya tongkrongan poin guys ya. Gitu. Nah, itu ya, itu tongkrongan Betul. guys. Jadi Yo. kalau kalian bilang lo kok ini bahasnya ngalor ngidul ya kalian nggak pernah nongkrong. Nah, Iya. at least Turning. cut some grass. Masuk Pakai lagi turning gue, juga. T-nya tongkrongan masuk lagi aja. Iya. Pakai turning itu biar keren doang guys. Iya ya, Iya, bener. maksudnya Bener. Tongkrongan poin guys. Iya. Coba biar ada keren. Biar keren aja Iya. turning lah gitu. Iya Kita ganti bener gitu ya. juga. Kita ganti aja ya, tongkrongan poin. Iya. Aduh. Itu. Oke, apa TT tongkrongan talk. Iya. Oke. Wah. Anjay. Oke. Kita aja Menarik, enak tuh. teman-teman ya. Lu kerja di mana di TT?
Udah nonton TT belum? Kan kurang guys ya, di kuping kurang guys. Ya nggak enak gitu, beda. Oke lah guys ya, silakan tulis di kolom komentar menurut kalian gimana tadi yang pembahasan kita tentang track di Indonesia. Silakan tulis, ini pembahasan yang sangat seru. Gue penasaran pendapat kalian karena kalian kalau komen tuh bagus ya, panjang-panjang gitu pendapat yang gue suka. Ya. Anjir. Bagus, Betul. Saja tuh buset. keren, Oke. keren. Dari tahun kemarin nih. Iya, Ya, bagus. panjang-panjang ya. Keren. Oke, segitu dulu untuk hari ini dan ya kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, setiap hari Rabu pokoknya kita akan tayang dan jam 2 ya. Jangan lupa untuk Tayang. dengerin juga di Spotify dan Noise, itu tayangnya 1 jam lebih awal, jadi jam 1 kalian udah bisa dengerin tanpa muka kita of course. Dan ya itu aja hari ini, terima kasih banyak. Itu sponsor ya, tolong ditutupin. Kode aja dulu. Puasa. Oke, silakan yang mau bersponsor di sini boleh ya. Boleh. Ya, betul. Iya. Nah, boleh banget. Terima kasih banyak yang sudah Ya, mendengarkan. event, guys. Jangan lupa untuk like, subscribe. Dikit lagi kita 1000 subscriber dan mampir ke channel Yes, come on. kita. 1000 yuk. 1000 Link yuk, di 1000 yuk. deskripsi. Dan ya, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Kalau gitu, kita pamit. Selamat menikmati.